Ada beberapa pertanyaan kepada saya. Masalah pemilu niki. Milih nopo niku sering kan setiap tahun. Tapi yang pasti ngeten, saya tidak akan pernah nunjuk kan, sudah paham kan. Saya tidak akan pernah nunjuk, tidak akan pernah nyebut karena itu komitmen kita sebagai keluarga besar Habib Alwi. Tapi yang pasti saya memang tidak netral. Saya punya pilihan. Ya. Dan saya memang nyari pilihan tersebut. Kalau presiden kita sudah ngikuti para, bisa dikatakan mayoritas habaib yang aswaja, ya. Nomor piro ya gak nyebutnya. Nggak boleh nyebut. Nomor pinten? Nah, kula nggak nyebut nggih. Kula mboten nyebut. Pokoknya saya ngikuti mayoritas habaib yang aswaja. Nomor piro gak nyebut loh. Nah kemudian yang DPR, yang apa segala macam kan akeh tuh, sampai kayak bingung. Nah itu saya juga sudah tanya-tanya, yang intinya saya mempunyai kriteria yang 3 tersebut. Ya Islam, kemudian tidak bermasalah dengan Islam, saya tahu latar belakangnya gimana, saya tanya-tanya. Atau niki wong ternyata santri, ada beberapa santri juga yang dapat rekomendasi saya. Kemudian pendukungnya juga bukan pendukung yang bermasalah terhadap Islam. Ya. Jadi itu yang saya, tapi sopo-soponya saya tidak akan nyebut. Karena itu sudah komitmen saya. Komitmen kami maksudnya keluarga besar Habib Alwi. Kemudian tapi yang pasti ngeten, apapun pilihan kita, terutama capres nih. Apapun pilihan capres kita nih nanti, jangan sampai menjadikan perpecahan di antara kita. Jujur mawon, sekarang ini sudah perpecahannya saling parah, Mas. Tingkat parah. Ya, tingkatnya tingkat parah. Padahal sama-sama aswaja. Podo aswajanya, podo ahlussunnah wal jamaahnya, podo umat Kanjeng Nabi ini, podo warga negara RI-nya, cuman karena perbedaan pilihan tersebut sudah menimbulkan permusuhan yang luar biasa. Takutnya setelah selesai pemilihan, setelah selesai tanggal 17 April tersebut, si jangget nangati. Apa bahasa Indonesia jangget? Hah? Kenapa bahasa Indonesia yang jangket ini kenapa? Membekas di hati permusuhan tersebut. Permusuhannya membekas di hati. Naudzubillah min dzalik. Niki yo napa? Padha umat Kanjeng Nabi. Apapun pilihan Anda, utamakan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu penting karena itu tanggung jawab kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Kita saling menjadikan umat Kanjeng Nabi bersatu, itu merupakan suatu hal yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita menjadi bagian pemecah belahnya, menjadi bagian pemfitnah atau menyebarkan fitnah atau isu dan sebagainya niku untuk menjadikan tambah retaknya hubungan antar sama muslim, maka kita mengecewakan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati. Jangan sampai gara-gara pencapresan kayak ngeten menjadikan kita dibenci Kanjeng Nabi. Ingat, hati-hati urusannya akhirat nih. Ya, di dunia mungkin kita tidak ada tanggung jawab yang ya begitulah di dunia ya. Tapi di akhirat. Tapi sebetulnya di dunia pun kita akan dapat balak sebetulnya. Balak niku akan turun ketika kita mulai memilah-milah kaum muslimin. Menurut status sosial, menurut masalah duniawiyahnya, kita sudah mulai milah-milah, maka turun balak. Kenapa? Karena gilatul ihtimam bainal muslimin, sedikitnya rasa peduli kepada sesama kaum muslimin, menjadikan balaknya Allah diturunkan di tempat tersebut. Kalau kita tidak peduli kepada saudara kita, maka Allah akan menurunkan balak kepada kita. Jangan salahkan balak ini, tapi salahkan kita sendiri yang memancing balak ini. Karena Allah akan murka. Allah akan murka melihat hamba-hambanya muslimin yang beriman gegeran masalah dunia. Kok dikatakan pencapresan ini masalah akidah? Enggak, masalah dunia ini. Ini tidak ada hubungan dengan akidah loh ini sebetulnya. Kecuali kalau ngapunten, kalau salah satu capresnya itu muslim, satunya enggak. Lah itu masalah agama. Kalau seperti ini sudah mencapai agama. Kalau masalah ini bukan masalah akidah, masalah syariat. Ya, masalahnya ini masalah syariat. Kita memilih orang yang kita tahu orang tersebut, insya Allah kita punya harapan orang itu tadi akan menjadikan Islam di Indonesia ini menjadi Islam yang
yang tidak tersisihkan, menjadi Islam yang jaya, menjadi istilahnya syariat di dalam negeri kita ini juga dihargai, ada perda-perda syariat juga direstui untuk umat Islam ya, khususnya perda syariat untuk umat Islam direstui. Ya, kita kan harapkan seperti itu. Mengharapkan Indonesia ini menjadi negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelarangan-pelarangan maksiat, dengan penutupan pabrik-pabrik miras misalkan, dengan diharamkan atau dilarangnya sesuatu yang bisa bikin murka Allah Subhanahu wa taala. Kan kita punya harapan pemimpin kita seperti itu nantinya. Nah, ini bukan masalah akidah, sebetulnya tidak ada hubungan dengan akidah. Kemudian kalau ada yang mengatakan, misalkan sing dadi iki kok tahlil gak oleh, sing dadi iki kok masalah ngeten-ngeten. Ini kan sebetulnya tidak ada, ya napa nggih. Sopo sing larang tahlil di Indonesia iki? Sopo sing wani? Tidak ada yang berani. Siapa yang berani coba? Ada yang berani di Indonesia ini melarang tahlil, melarang maulid? Ada yang berani. Coba wani. Ini jumlahnya sudah luar biasa loh, orang-orang sing pecinta maulid di Indonesia Raya ini dihitung berapa juta orang. Sekalinya bikin maulid ke Habib Syekh, bikin maulid puluhan ribu orang. Hall di Banjar niku sampai jutaan. Hallnya Guru Zaini itu sampai jutaan orang. Pecinta maulid gak apa? Coba dilarang. Ya gak terima gegeran di Indonesia. Nah, so kiamat barang di Indonesia ya. Sampai orang sing mahani larang-larang di Indonesia. Kalau di negara-negara yang sudah memang kayak seperti di negara-negara Timur Tengah yang seperti itu karena memang dari awalnya sudah ada pemberontakan dan dikuasai dan kekuatan Aswaja di sana memang lemah waktu itu karena dipecah-pecah. Kekuatan Aswajanya itu dipecah-pecah. Karena tidak bersatu. Nah, kita juga akan seperti itu kalau tidak bersatu sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dengan situasi sekarang Indonesia ini Masya Allah Aswajanya mayoritas. Ya, NU-nya saja 40 juta lebih yang resmi. 40 juta lebih. Bayangkan di Indonesia ini 40 juta lebih. Itu yang resmi, yang ada kartanunya. Belum yang amaliyahnya amaliyah Nahdliyin. Lebih dari itu, bisa dikatakan lebih dari mungkin 80% lah anggap katakan Islam di Indonesia. Insya Allah 60% lebih iki Aswaja kabeh. Ya, insya Allah 60 lebih Aswaja kabeh, 60% lebih dengan jumlahnya luar biasa. Coba amaliyah Aswaja dilarang sapa sing wani? Ya buyar pemerintahan lewat wani ngoten ya. Walhasil itu fitnahan-fitnahan sudah tidak usah seperti itu. Jadi yang satu lagi mitnah, engko iki dadi bakal ngene. Walhasil saling ini kan, saling memfitnahkan sekarang ini kan, saling menjatuhkan gurung dadi. Yang pasti apapun pilihan kita memang nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Pilihan kita ini bertanggung jawab kita kalau ternyata yang kita pilih dan kita tahu orang ini fasik, kita pilih ternyata mereka tetap menjalankan fasikannya, kita bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau kita tahu, kita yakin orang ini baik dan kita lihat kebaikannya, Masya Allah lah, inilah itulah, kita pilih. Dan ternyata dia khianat, kita tidak bertanggung jawab karena kita awalnya taunya dia ini baik. Beda dengan kita tahu awalnya ini wong elek, kita tetap pilih. Akhirnya memang tambah elek. Kita bertanggung jawab. Dan kembali lagi yang pasti yang utama dan perlu digarisbawahi, apapun pilihannya jangan saling ribut dewe-dewe. Jangan saling menyalahkan dan memusuhi pilihan yang berbeda. Ya, di majelis dimanapun tetap. Nah, kemudian saya juga tetap komitmen, saya ingatkan lagi, saya komitmen tidak akan menyebut nomor berapa atau nunjuk partai apa atau caleg apa atau capres mana, itu juga tidak akan. Nah, kemudian tapi yang pasti saya tahun ini insya Allah akan nyoblos. Kayak saya ini mulai oleh KTP sampai saat ini belum pernah nyoblos. Belum pernah. Makanya bingung saya nyoblos ini apa caranya? Takok. Ya, caranya apa? Baru sekarang ini saya insya Allah akan nyoblos. Ya, insya Allah akan nyoblos. Dan saya harapkan juga arek-arek santri pondok yang umur pinter sih minimal pinter. 17 ya? 18? Hah? 17. Yang umur 17 di pondok akeh kan? Ismail sih 16 ini Ismail. Ismail sih 16 ini. Awet 6.
Yang 17 itu anak harapkan untuk juga nyoblos. Nanti tanggal 17 itu pondok libur. Ismail mana? Bilang Ismail. Tanggal 17 insya Allah nanti pondok libur, memberi kesempatan anak-anak yang sudah waktunya atau berhak untuk nyoblos. Itu nyoblos itu harus di tempatnya masing-masing apa boleh di tempat lain sih? Tempat masing-masing? Hah? Nggak bisa di... Enggak, maksud gue lek di tempatnya masing-masing anak-anak ki mulai engko balik angel. Nah, lek oleh di tempat macam di manapun tempat umum kan bisa dekat-dekat di Bumi Ayu sini kan bisa. Jadi mari nyoblos langsung mulai nang pondok ngoten tinggal di absen. Lek nang omahe balik rong dino. Ah, repot juga ini. Ya saya harapkan seperti itu, tapi saya tidak akan mengarahkan anak-anak pondok untuk memilih tertentu, pilihan tertentu. Ya, silahkan sakarpe, ini bebas. Sakarpe mau milih mana, cuman anak harapkan yang umur 17 yang sudah memang waktunya milih, dia milih. Nah, untuk belajar berpolitik juga, ya penting juga kan. Untuk menjadi ikut ambil bagian dalam perpolitikan.